Ya. Kita tahu di beberapa titik itu, baik itu Ahmad Yani ataupun di Bina Widya, itu jumlah pemukiman mungkin ratusan ataupun Dengan orang yang berpengalaman, Oke. saya tidak menggunakan orang yang Matang, lebih gitu. matang di dunia politik. Saya lebih banyak menggunakan tim yang milenial yang umurnya 19, 20, 21. Selamat datang di dunia nyata, karena ini bukan mimpi. Febri Utama. Luar biasa pemirsa radio televisi dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam podcast Bukan Mimpi segmen Ngopi. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu politikus yang ada di Kota Pekanbaru, Bang Febri Utama. Gimana kabarnya, Mas ya? Alhamdulillah sehat. Apa aktivitas hari-hari ini, Bang? Ya kalau sekarang udah zamannya sosialisasi, kita udah mulai jalan sosialisasi perkenalan dengan masyarakat. Ya, itulah Bang dunia politik. Oke, Bang Febri, selain dikenal sebagai seorang politikus, sebenarnya basic Bang Febri ini apa sebenarnya? Saya wira swasta. Oke. Wira swasta bergerak di bidang transport kami kebanyakan. Dump truck kami, angkutan material, batu bara, ya gitu. Jadi sejak tahun berapa Bang mulai menggeluti bisnis di angkutan ini, Bang? Kalau di angkutan kita dari tahun 2011. Oke. 2011 saya sudah mulai masuk di dunia transport, sudah mulai belajar, bekerja, ya sampai saat ini. Oke, mungkin para penonton pengen tahu nih, Bang Febri ini sebenarnya berasal dari mana Oke. dan mungkin besarnya di mana begitu? Oh ya, saya lahir di Pangkalan, Oke. Pangkalan Kota Baru, Kabupaten Limau Kota. Dibesarkan karena nenek saya merantau ke Ujung Batu, Rokan Hulu. Iya. Mama ngikut ke sana, saya besar di sana sampai kelas 2 SD. Di Ujung Batu. Di Ujung Batu, kelas 3 SD. Orang tua pindah ke Pekanbaru, ya kita diajak, ya sampai saat ini tahun 96 kayak. Sampai sekarang Sampai saat ini. ada di Pekanbaru. Ada di Pekanbaru dan ada di Panam. Ada di Panam. Nah, bicara soal Panam ini cukup menarik, Bang. Kita ingat di tahun 2000-an apa 90 berapa begitu. Ya. Panam ini kan tidak seperti saat ini. Betul. Sekarang kita tahu perkembangan Kota Pekanbaru ini berkembang dari seluruh aspek. Mulai dari tingkat penduduknya sampai tingkat ekonomi dan secara infrastruktur juga berkembang begitu pesat. Nah, Abang sebagai orang yang lama di Panam, melihat Panam saat ini seperti apa? Wah, jauh. Perbedaannya sangat jauh Panam saat ini. Kita flashback lagi memori ke belakang dan kita bandingkan dengan kondisi ini. Apa yang paling jomplang gitu yang melihat perbedaannya? Dulu di zaman saya masih SD dulu, Iya. di Panam itu seperti mungkin Unri sudah ada waktu itu. Iya, oke. Unri sudah ada. Rumah sakit tidak ada seberapa, awal Bros Aulia itu tidak Belum ada, ya, belum betul. ada. Ramayana Robinson itu belum ada. Rumah sakit jiwa sudah. Rumah sakit jiwa itu yang Iya. saya udah Sudah. sudah. Fakultas kecil kan banyak ini. Iya. Itu kayak belum ada, dan jalan itu masih sepi. Katakanlah di Simpang Tabek Gadang itu nggak seruet sekarang. Masih lapang gitu ya. masih. Oplet Panam. Oplet masih banyak, Gojek belum ada. Dulu ya kita naik oplet itu sudah mantap sekali. Sekarang kasihan juga kita dengan yang teman-teman yang ada usaha oplet itu sudah pada mati semua saya lihat. Pernah Abang berpikir bahwasannya Panam ini akan menjadi kawasan pemukiman? Karena kita tahu perkembangan pemukiman itu emang larinya ke arah Panam sini. Ya. Kita tahu di beberapa titik itu, baik itu Ahmad Yani ataupun di Bina Widya, itu jumlah pemukiman mungkin ratusan ataupun mungkin ribuan jumlahnya rumah. Pernah Abang berpikir tempat tinggal Abang ini akan menjadi kawasan pemukiman ini? Pernah Oh, sudah ada. saya yakin Panam ini kan pesat. Apa poin yang membuat Abang yakin gitu? Panam ini kan lintasan dari orang masuk dari Sumatera Barat, dari Rokan Hulu, dari Kampar kan ke Panam duluan tujuan utamanya ini. Iya. Ada universitas di sana, rumah sakit mulai bermunculan, ini mall sudah mulai, ya ini tempat makan-makan sudah. Ini yang terbaru di depan kita ini ada Riau Garden. Ya. Riau Garden,
Yang terbaru lagi ada di Tabek Gadang itu Lapas Cafe. Oke, Itu kan iya. menarik juga itu, menarik juga. Lintasan jalur pintu masuk dan pintu keluar orang ke Kampar, ke Sumatera Barat. Saya yakin Padang memberikan besar. Sebagai putra daerah sini, apa yang perlu ditata dan dibenahi di wilayah kita ini? Banjir pasti. Banjir. Banjir. Banjir ya. Nah, ini banjir ini pembahasan klasik kan baru sih. Ya. Oke, Pak Febri, sekarang lagi sibuk sosialisasi Ya. di momen-momen kampanye ini dan telah menyatakan tekad untuk berjuang pada pileg mendatang. Iya, benar. Apa yang mendasari seorang wirausahawan seperti Abang untuk terjun ke dunia politik? Ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Berbisnis dan berpolitik itu hal yang berbeda. Kalau bisnis itu kan jelas hitungannya, profit oriented, untung yang dikejar di sana. Tapi kalau politik di sini ada pengabdian, Pak. Ada tanggung jawab moral, ada tanggung jawab sosial di sana. Ini kan sebenarnya kalau diadu ini dua hal yang sangat berbeda. Kenapa kok memilih jalur ini begitu? Sudah nyaman jadi pengusaha, kok malah mau-maunya terjun mengabdi ke masyarakat? Apa alasannya? Panggilan hati. Panggilan. Panggilan hati. Tentu kita mendengar nih, panggilan yang seperti apa gitu. Apa yang Abang sampaikan tadi itu benar. Oke. Di bisnis kita tidak mungkin rugi 100%. Benar. Itu sangat hal yang tidak mungkin. Oke. Tapi di politik rugi 100% itu di depan mata. Betul. Di depan mata. Kita penentuan hari ini tuh 14 Februari tahun 2024 mendatang. Iya. Apa yang saya lakukan hari ini, Iya. saya sudah menantang kerugian 93%. Dari apa yang kemungkinan bakal lolosnya begitu ya? Ya, apa yang kami lakukan hari ini, Iya. saya sudah sosialisasi itu sekitar 1 tahun lebih. Apa yang kami lakukan, saya dan tim itu sudah menentang kerugian 93% dan itu sudah rugi pasti. Betul. Karena kenapa? Iya. Untuk dapil ini, Nah, itu ada 100, lebih kurang 170 orang peserta. peserta yang sudah masuk DCT. Sudah masuk DCT yang akan memperebutkan 10 kursi. Hanya 10 kursi. Hanya 10 Artinya kursi. peluang lolosnya hanya 7%. Lebih kurang 7%. Lebih kurang 7%. Lebih kurang Dan 7%. peluang gagalnya Gagal 93%. Gitu. Maka saya katakan kalau untuk di bisnis kita merugi 100% tidak sangat tidak mungkin. Benar. Sangat tidak mungkin. Tapi rugi ada, tapi tidak sebesar kita cost di politik. Oke. Nah, Mungkin begini bedanya, Pak. Kalau di bisnis tadi kita kan di sana jelas ada profit oriented, ada dana yang berbicara di sana. Memang bagaimana cara kita mengembangkan usaha tadi untuk mendapatkan untung yang besar. Tapi kalau di politik kan ini akan sangat berbeda. Biaya yang dikeluarkan tadi tidak dianggap sebagai kerugian, tapi mungkin ini beban moral kita Beban moral. sebagai pelayan masyarakat. Nah, situasi apa yang menjadi titik balik Abang ketika Abang menyatakan kesiapan untuk maju di pileg? mengelola politik dan mengelola bisnis itu sebenarnya hampir sama, Pak. Oke. Kalau bagi saya, Iya, bagi saya. Kenapa? Di dunia bisnis kita mengelola uang untuk mendapatkan keuntungan. Iya. Benar ya? Iya. Mengelola. Ini kita cost politik pasti ada. Kalau tidak ada cost politik, bohong lah. Benar, benar. Cost politik ada. Gimana kita mengelola cost ini untuk bukan mendapatkan keuntungan, tapi mendapatkan simpati dari masyarakat. Oke. Nah, kan gitu. Jadi kapan kita? Makanya saya katakan, saya menyampaikan waktu itu pada tim saya, orang terdekat lah. Perjuangan yang kita lakukan lebih kurang 1 tahun lebih ini, apabila 14 Februari besok tahun 2024 hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, mohon jangan nampakkan kesedihan-kesedihan Anda di depan saya. Oke. Karena kenapa? Ketika saya bertekad ingin maju, itu apa yang saya lakukan, apa yang saya keluarkan, baik tenaga, pikiran, waktu, itu saya sudah ikhlas. Nah, itu. Tapi ketika nanti pas 14 Februari hasil yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, mohon jangan dilihatkan kesedihan kalian Anda ini semua depan saya. Karena dengan melihat kalian sedih itu yang bikin saya down. Artinya apa yang sudah kita keluarkan ini kita tidak anggap. Saya sudah nggak mikirkan lagi. Sebagai Saya sudah apa? aja. Oke. Saya sudah menganggap lagi. Artinya ini hanya tanggung jawab sosial kita. Iya, Kalau sosial. kita memberi ke masyarakat, dia hanya memberi. Iya, gitu, Bang. memberi. Artinya dari yang lebih kepada yang membutuhkan, Iya, hanya sebatas betul. itu ya. Jadi kalau ya wajar lah di sekeliling kita merasa sedih, merasa Iya. down. Iya, benar. Tapi mohon silahkan kalian mau sedih, mau down, mau jungkir balik, tapi di belakang saya, jangan di depan saya. Oke, sebagai salah satu caleg yang membawa profil milenial, Oke, apa yang Bang akan tawarkan kepada masyarakat ini, Bang? milenial. Ya. Saya sudah mungkin sosialisasi
ke tingkat RT RW itu lebih kurang sudah 200-an lah, 200-an titik lah, itu lebih kurang. Milenial masih minim. Saya melihat yang saya temui di lapangan masih cuek. Kesadaran politiknya masih kurang. Kesadarannya masih kurang, masih cuek. Ketika saya melakukan pertemuan, kebanyakan yang datang itu bapak-bapak, ibu-ibu, dan kalaupun ada milenial yang datang, kami kan setiap pertemuan kan ada forum diskusi, Bang. Forum diskusi setelah kita perkenalan, setelah kita menyampaikan apa keinginan kita, gagasan kita ada buka sesi tanya jawab. Emang minim sekali. Cuman ada kebanyakan yang paling bertanya itu milenial itu kebanyakan tentang sarana dan prasarana olahraga. Padahal ini sangat ironis sebenarnya. Nah, karena kita tahu jumlah DPT itu nanti akan didominasi oleh pemilih milenial. Pemilih pemula. Ya, di kita ini lebih kurang 158.000 DPT itu milenial lebih kurang ya 60% itu Bang milenial. Kehadiran sosok Bang Febri sebagai tokoh milenial ini bagaimana cara kamu menggugah mereka? Yuk gabung yuk gitu. Atau ayo mulai politik yuk gitu. Jadi gini, saya mempunyai rumah aspirasi. Rumah aspirasi di belakang awal bros Panam. Di rumah aspirasi saya itu bisa dikatakan 70% didominasi oleh milenial. Oh, tempat ngumpulnya anak-anak muda gitu? Bukan, pengurusnya gitu? Admin yang saya gunakan. Siap. Saya tidak menggunakan orang, saya di sana tidak menggunakan orang yang berpengalaman. Saya tidak menggunakan orang yang lebih matang di dunia politik. Saya lebih banyak menggunakan tim yang milenial yang umurnya 19, 20, 21. Ada yang tamat kuliah, ada yang masih kuliah yang saya gunakan. Karena kenapa? Saya dengan mereka posisi sama, masih sama belajar tentang politik. Dulu pernah kami diskusi dengan konsultan, dia yang akan manage politik saya. Cuman ketika itu saya merasa masih belum yakin dan cost-nya terlalu besar. Lebih bagus cost ini saya bentuk tim, biarlah milenial, tapi mereka mau belajar. Saya sependapat, memang pembelajaran yang langsung kita dapatkan di lapangan ini akan lebih membekas, Pak. Itu dia. Ketimbang mungkin secara teoritis kita dapatkan di buku ataupun belajar pada seorang gitu. Karena kesalahan yang kita buat di lapangan ini akan menjadi pembelajaran ke depannya. Itu dia. Orang tidak akan pernah merasa kebenaran yang mutlak sebelum berbuat kesalahan. Ini poinnya sebenarnya. Betul. Nah, Bang Febri, Abang kan sekarang sudah mulai nih sosialisasi selama, ya kalau sosialisasi sudah lama ya, beberapa bulan ya, dan masa kampanye hanya sampai Februari nanti gitu. Ya, Februari. Perjalanan yang abang lalui sekarang ketika berhadapan dengan masyarakat tentu mendapat berbagai macam tanggapan. Ketika kita hadir ke masyarakat dengan membawa partai politik, dengan membawa tujuan bahwasanya kita akan maju sebagai calon legislatif, ini kan tidak selamanya ditanggapi positif. Ada yang menanggapi mungkin ini hanya datang ketika sedang kampanye, ini hanya pengen butuh suara dan butuh dukungan. Nah, sebenarnya bagaimana menanggapi anggapan-anggapan begini? Jadi begini, sepanjang saya bersosialisasi dengan masyarakat, memang apa yang Abang sampaikan tadi itu hampir semua menyuarakan seperti itu. Karena alah Pak, Bapak datang ketika mau itu segala macam. Sekarang gini aja lah Pak, ya kita buka kertas PIC aja Pak ya. Apa kami dapat? Itu aja Bang. Jadi karena ketika pertanyaan itu muncul, aduh, emang bukan salahnya masyarakat. Edukasinya. Iya. Ini sama dengan telur, dua-duaan telur atau ayam nih. Dibilang jangan salahnya masyarakat karena memang senior kita atau teman-teman kita yang sudah diberi amanah itu ya tidak semua ya, ini mohon maaf tidak semua. Kadang ada yang sudah berjanji. Jadi disclaimer dulu oknum ya? Iya, oknum. Ada mungkin yang sudah berjanji, ada yang mungkin sudah pernah mengatakan A, B, C, D tapi tidak terrealisasi. Tetapi dan juga saya pun tidak menyalahkan teman-teman yang diberikan amanah, karena kenapa? Setiap
pemilu ini kos politik mereka Tinggi. gede, Betul. itu gede mereka karena mereka kebanyakan sistem transaksional. Iya, iya. Transaksional. Ketika mereka ini buat kamu, udah suara kamu sudah dibeli. Ini yang membuat kecenderungan Itu psikologis. mengubah itu mention itu kita yang agak repot sekarang di lapangan gitu. Tapi apa tetap berusaha untuk menyampaikan bahwasanya Tetap. tidak Tetap. harus dibayar suara itu Tetap. gitu ya. Saya sudah 200 titik bang, kita bersosialisasi setahun 1 tahun lebih. Masa kampanye ini, masa bersosialisasi ini kita dari tanggal 28 November sampai saat ini adalah puluhan titik kita. Tapi kita masih sosialisasi dari rumah ke rumah. Bang, sambil Ya, boleh. terlalu serius tadi kita. Ini kan sudah banyak tempat yang mendatangi. Artinya sudah banyak suara-suara yang bangun. Sudah banyak mungkin aspirasi-aspirasi yang mungkin bisa kita jadikan ini sebagai jembatan kita untuk nantinya membantu mereka sebagai perwakilan mereka di parlemen. Dari sekian banyak suara tadi, dari sekian banyak mungkin aspirasi-aspirasi tadi, mana yang menjadi titik fokus abang? Ketika berhadapan dengan masyarakat, apa yang paling menjadi titik fokus kita? Saya kebanyakan dapat 3 poin dari semua 3 titik itu. Yang pertama banjir, Ya, oke. yang kedua sekolah, Hmm. yang ketiga parkir. Oh, banjir, sekolah. Parkir, Oke, kita mulai dulu satu-satu. Banjir, ini menarik ini. banjir. Ya, banjir. Banjir ini kan tidak bisa hanya pemerintah saja yang bersikeras untuk mengatasi banjir ini. Mengatasi banjir ini harus ada kesadaran masyarakat juga. Itu poin-poinnya di situ Pak, kesadaran masyarakat. Yang kedua kan butuh biaya. Biaya Biaya. besar, budgetnya besar. Ya, saya rasa mereka sudah melakukanlah yang terbaik, Tetapi di beberapa titik saya lihat memang kebanyakan menyalahkan. Masyarakat banyak menyalahkan, tetapi tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk menanggulangi masalah banjir. Saya sampaikan ke masyarakat pada waktu itu. Kita harus kompak. Kenapa? Jadi kalau kita tidak kompak antara masyarakat, tokoh, pemuka dan legislatif nanti yang akan duduk di 2024 mewakili kita di dapil ini, ini alamat banjir nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Dia kadang kan di tengah-tengah masyarakat ada sentimen, perbedaan, ini merasa hebat, ini merasa paling jago, ini merasa paling oke, kan itu. Kalau kita tidak kompak ini nggak akan. Saya pernah diskusi dengan pengamat tata kota, salah satu pengamat tata kota yang memang beliau itu punya kredibel lah untuk membahas ini. Permasalahan banjir, khususnya di kawasan Panam ini, Bina Widya dan Tua Madani ini, kalau dulu Tampan namanya ya, Tampan. ini cukup aneh begitu, karena secara geologis, secara topografi, kita ini berada di kawasan yang tinggi Betul. daripada wilayah-wilayah lainnya. Karena kan Sungai Siak itu kan di bawah kita sebenarnya. Tapi kenapa? Sifat air itu kan mengalir dari atas ke bawah. Ya. Kok di sini air numpuk begitu? Ini kan suatu hal yang lucu gitu. Nah, ini sebenarnya permasalahan. Jadi setelah ditelusuri, ternyata banjir yang terjadi di kawasan-kawasan tinggi ini lebih kepada tampungan air. Tampungan. Air yang tertampung tapi tidak mendapat saluran. Jadi kebingungan air mencari jalan keluar itu di mana. Mungkin sebagai masyarakat kami titip aspirasi ya salurannya sih yang harus dibenahi. Setuju. Apalagi sekarang kan sudah banyak bang ruko-ruko yang dibangun. Iya. Ruko-ruko yang dibangun, saluran itu banyak yang tertimbun. Betul. Karena mereka bikin jalan. Sumber resapan juga pada hilang semua. Itu dia. Sumber resapan Itu gitu dia kan. sebenarnya. Tapi saya rasa tidak ada yang tak mungkin. Ya, Pasti ada jalan keluar. Tapi dengan catatan kita harus kompak. sinergitas ya antara Sinergitas. masyarakat, Legislatif dan pemerintah. pemerintah. Ini harus kompak, insya Allah Insya banjir Allah. teratasi. Insya Allah bisa. Kemudian yang kedua tadi, Ah, sekolah. ini dia. Saya miris kalau berbicara sekolah ini. Saya agak Ya. miris juga. Saya Kita kenapa? kita diskusi, oke. Karena kenapa? Kalau saya berbicara sekolah, saya anak seorang guru SD yang masih aktif sampai saat ini. Oke. Orang tua saya mengajar guru SD itu di SD Rimbo Panjang. Rimbo Panjang kalau kita boleh sebelah kiri SD berapa saya lupa. Makanya saya katakan
dari ujung kaki sampai ujung rambut saya sampai saat ini saya duduk pun di sini itu berkat dari jasa seorang guru. Luar biasa. Ya, itu keringat-keringat dari seorang guru. Nah, itu memang kalau dikatakan ya semasa kami waktu kecil ya lumayan lah. Susahnya dulu. Oh, bukan lumayan senang ya, lumayan susah. Ya? Memang betul. PNS zaman sekarang ini tidak sama dengan PNS ya. dulu. Nah. Memang dulu ya mama itu gali lubang tutup lubang juga dulu. Artinya cukup makan lah begitu. Iya, namanya guru lah. Nanti dapat gaji cukup bayar utang. Iya. Itu ya terus ya. Papa saya seorang supir. Oke. Nah, seorang supir ya. Dibilang berkecukupan kami dulu tidak. Dibilang berkecukupan dulu tidak. Memang ya susah lah gitu, susah. Jadi maka saya katakan ketika ada ibu-ibu, bapak-bapak yang bertanya kalau saya tentang sekolah, itu saya agak Sensitivitasnya lebih. agak gimana gitu, karena saya merasakan gimana susahnya itu masuk sekolah, gimana susahnya itu bayar SPP, gimana susahnya itu beli buku, gimana susah itu yang beli peralatan sekolah lain. Saya merasakan semua. Saya dulu di SMK 2 Negeri Patimura dulu. Oh, SMK Ya, 2. jurusan arsitektur bangunan. Oh. Kalau arsitektur gambar itu kan bang peralatan kan banyak gitu. Ada 5 macam peralatan ya. Saya orang udah beli semua, saya belum. Oh, berarti kita tetanggaan dulu. Saya di Mandua. Mandua ya. Mandua model. Ya. Itu kan di sampingnya tuh ya, di Iya, Mandua iya, kan. iya. Ya, oke. Makanya agak kalau untuk sekolah saya agak ya jawabnya sedih saya karena saya merasakan gitu. Saya sangat merasakan susahnya gimana dulu. Karena kami waktu pindah ke Pekanbaru itu mama papa kami ngontrak di Jalan Cipta Karya dulu. Kami ngontrak hampir 7 tahun kalau salah saya ngontrak kami di sana. SD saya kan di sebelah ini nih, SD 016. Oh, yang di pinggir jalan. Ya. Oke. Nah, itu banjir juga dulu. Banjir juga. Nah, banjir setiap hujan nggak ada cerita kita jarang kita belajar kalau udah hujan libur. Bang, abang terima nggak argumen ketika anak orang tidak bisa sekolah gara-gara nggak dapat tempat? Nggak terima. Alasannya cuma itu gitu. Nggak terima saya. Oh, penuh pak, kuota nak. Ini abang terima nggak? Nggak terima saya itu. Nggak terima. Nah, gimana nih solusinya nih untuk ya permasalahan klasik setiap tahunnya. Ketika PPDB mulai muncul, ini mulai nih orang berebut untuk masuk ke sekolah negeri dengan dalih ya memang kita akui bahwasanya di negeri itu kan gratis gitu. Akhirnya terjadi penumpukan jumlah sekolah dengan jumlah siswa kadang-kadang tidak sebanding. Bagaimana Bang melihat hal ini? Saya pernah di RW 6 Kelurahan D5. Oke. Ini kan masalah zonasi. Zonasi. Mereka ke SMP 2 terdekat ke sana cuma SMP 20. Ya. SMP 20. Tetapi mereka nggak bisa masuk anak-anak di sana. Karena masalah zonasi jarak. Jarak nggak bisa. Jadi kebanyakan anak-anak di sana itu banyak yang swasta. Harusnya karena negeri terdekat hanya SMP 20. berarti udah nggak muat lagi gitu. Udah nggak bisa. Kuota full, Udah gitu nggak ya? bisa. Oke, oke. Setiap anak-anak ke sana itu nggak bisa masuk. Kebanyakan nggak bisa masuk mereka ke sana oleh zona tadi. Padahal dikaji secara ekonomi, mungkin ekonominya ini akan berat kalau masuk sekolah swasta gitu ya. Berat banget. Swasta kita di Pekanbaru ini lebih mahal daripada swasta yang di Jawa. Di terakhir sesi ini, secinta apa Bang dengan masyarakat Pekanbaru ini? Kalau di Pekanbaru, secinta apa saya dengan Pekanbaru, terutama Panam. Saya besar, tumbuh, dan berkembang itu di Panam. Suka duka kami di Panam, kami di keluarga itu di Panam ini sudah kami lalui. Semasa saya dulu sekolah yang saya katakan tadi, memoris Panam ini memang sangat di pikiran saya begitu dahsyat. Pernah seketika saya dijemput papa sekolah SMP 21 waktu itu. Minyak motor habis papa itu. Oke. Kami dorong sampai ke rumah, bayangin. Sepanjang jalan Panam itu kami mendorong motor.
beli minyak 1 liter pun nggak ada duit. Nah, bayangin. Artinya tanam itu punya cerita. Itu pertama. Yang kedua, pernah seketika saya kan 4 orang kakak beradik. Oke. Di rumah itu kami ada berenam. Di rumah itu kami pernah makan beras 1 kilo, mie 1, telur 1 yang dimasak dan kami makan bareng bersama 6 beranak. Itu. Dan di rumah itu juga setiap bulan Bank BTN datang nyegel, terlambat bayar, dan saya terus yang buka segel terus setiap hari itu. Nah, itulah sangat memori. Dan kenapa saya terjun ke politik? Maka kan panggilan hati. Kalau saya ceritakan panjang. Artinya jangan ada lagi orang yang harus buka segel lagi setiap hari gitu. Karena kenapa? Seperti Pak sampaikan tadi, kalau untuk kenyamanan saya sudah nyaman. Betul. Untuk nyaman hanya untuk makan 3 kali sehari, uang sekolah anak, Transportasi cukup lah. transportasi, insya Allah saya sudah cukup. Gitu. Tetapi kenapa saya ingin menantang kerugian yang 93%? Ya. Ini kalau kerugian 93% yang saya tempuh saat ini, tingkat keuntungan saya 7% ini. Oke. Nah, 93% yang saya tantang kerugian dan bisa menjadi 100% 14 Februari apabila saya tidak diberikan mandat oleh Betul. masyarakat Panam. Betul. Bertambahlah kerugian saya 7%. Tetapi ketika saya lalui itu, apa yang sudah saya lalui hari per hari, saya sudah ikhlas. Saya tidak pernah membahas apa yang sudah saya keluarkan, saya tidak pernah membaca keringat yang sudah saya cucurkan, saya tidak pernah mengeluh tentang capek yang saya rasakan, tidak pernah. Di rumah itu saya tetap happy tiap hari pulang. Apapun yang terjadi selama perjalanan saya di sosialisasi itu tidak berjalan lancar semua, Bang. Betul. Ada saya ditolak. Tapi kita ikhlaskan semuanya. Ikhlas. Ada saya ditolak, ada kadang kita dibanding-bandingkan. Iya benar. Kita jalani. Dan itu saya tidak akan pernah saya bawa masalah itu sampai ke rumah. Di rumah tetap saya happy. Gitu. Kenapa? Karena saya sudah ikhlas, apa yang saya lalui saya sudah ikhlas. Paling tidak ini pembelajaran politik. Pembelajaran Kita politik. depan, dan ini bagian dari pengabdian kita. Iya. Oke Bang, sukses terus. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan berhasil. Siap. Mudah-mudahan komitmen dengan janji Amin. yang kita Amin. berikan tadi, Amin. dan Tuhan menakdirkan Abang menjadi salah satu Amin. anak Panam yang akan berkontribusi untuk Amin. kemajuan Panam ke depannya. Amin. Mengapa pertanyaan saya terakhir tadi tentang cinta? Karena kalau bukan karena cinta, Bang, orang gila mana yang mau rugi 97%? 93%. 93% demi mengejar kemungkinan menangnya Betul. 7%. Setuju. Kalau bukan cinta itu tidak mungkin. Setuju. Oke Pak Babin, sukses Siap, terus. siap. Selamat datang di dunia nyata karena ini bukan mimpi utama.